Memenuhi nilai estetika digunakan guardrail berbahan transparan setinggi 42 inci menggunakan tempered glass tebal 0,5 inci yang dipasang di antara tiang atau rangka galvalum dengan pegangan tiang terbuat dari bahan stainless steel tube. Lalu, rekomendasi dari tim value engineering untuk menjaga fungsi awal yang sudah ditentukan yaitu estetika dan sifat transparan, tim value engineering menyarankan penggantian tempered glass dengan kawat baja yang dipasang melintang antara tiang rangka galvalum. Rekomendasi ini menghemat biaya dan meningkatkan umur layan dari guardrail itu sendiri. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya proyek sebesar kurang lebih 480.000 US dollar. Berikut adalah rekomendasi guardrail yang diajukan oleh tim value engineering menggunakan kawat baja. Rekomendasi selanjutnya adalah penggunaan turbin angin. Pada desain awal, tim desain merencanakan penggunaan 12 buah turbin angin di sekitar area ITC Hercules. Tim value engineering menyarankan bahwa penggunaan turbin angin ini dapat dikurangi menjadi 10-8 buah saja. Pengurangan jumlah turbin angin ini tidak mempengaruhi jumlah energi yang dihasilkan dengan sangat signifikan, mengingat bahwa energi yang dihasilkan dari turbin angin ini tidak bersifat energi utama yang diandalkan pada daerah ITC Hercules. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya proyek sebesar kurang lebih 160.000 US dollar. Rekomendasi selanjutnya membahas tentang rangka penyangga atau resisting frame. Pada desain awal, tim desain menyarankan penggunaan moment resisting frame untuk menahan beban lateral pada struktur bangunan stasiun. Tim value engineering menyarankan penggunaan moment resisting frame diganti menggunakan brace frame untuk menahan beban lateral pada struktur bangunan stasiun. Brace frame dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan cepat karena struktur bisa diangkut secara bersamaan dengan alat bantu kren. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya proyek sebesar kurang lebih 360.000 US dollar. Rekomendasi selanjutnya adalah pemasangan restraining guardrail. Pada desain awal tidak ada rencana pemasangan restraining guardrail di daerah stasiun maupun sepanjang main track. Tim value engineering menyarankan dalam rangka mengantisipasi kejadian derailing yang dapat membahayakan orang-orang di sekitar stasiun dan melindungi struktur bangunan stasiun itu sendiri, harus direncanakan penggunaan restraining guardrail. Rekomendasi ini mengedepankan keselamatan dan kenyamanan, namun menambah biaya proyek. Rekomendasi ini dapat menambah biaya proyek sebesar kurang lebih 110 US dollar. Berikut juga bisa dilihat detail dari pemasangan restraining guardrail di samping running rail. Rekomendasi selanjutnya adalah fasilitas pelengkap di dalam promenade. Untuk desain awal, paving di atas promenade menggunakan unit pavers, tersedia seat wall, splinter wall, dan juga menyediakan tempat duduk umum, tempat sampah, tempat parkir sepeda, meja piknik, dan tree grates. Dari tim value engineering menyarankan bahwa penggunaan unit paver dapat diganti dengan sport colored concrete karena instalasinya lebih mudah dan lebih murah. Rekomendasi ini dapat mengurangi biaya perawatan fasilitas di promenade juga. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya proyek sebesar kurang lebih 460.000 US dollar. Berikut adalah jenis-jenis fasilitas pelengkap yang dipasang di daerah promenade ITC Hercules. Ada unit pavernya atau yang diganti menjadi colored concrete, lalu ini fasilitas duduk dan tempat sampah, tempat duduk umum, dan lain-lain. Rekomendasi selanjutnya adalah evaluasi kebutuhan basement. Pada desain awal, tim desain menyarankan bahwa untuk membantu pembangunan dinding penahan tanah di stasiun 1, direncanakan kebutuhan basement seluas 4.900 feet square. Selain menambah fleksibilitas dari pengerjaan dinding, basement juga akan digunakan sebagai plaza dan juga bisa mengurangi panjang kebutuhan dinding penahan jenis cantilever desain awal. Menanggapi ini, tim value engineering merekomendasikan
bahwa berhubungan dengan rekomendasi sebelumnya, rekomendasi 1 tentang realignment jalur rel kereta, dan rekomendasi 2 tentang penggunaan dinding penahan tanah jenis fill retaining wall, kebutuhan basement dapat dihilangkan atau dikurangi ukurannya. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya sebesar kurang lebih 410.000 US dollar. Untuk rekomendasi yang terakhir yaitu penggunaan tanaman untuk landscaping, pada desain awal tim desain menyarankan penggunaan tanaman di sekitar daerah promenade, yaitu menggunakan tanaman yang berharga $100 per tanaman. Lalu dari tim value engineering dengan tetap menjaga fungsi awal yang diinginkan dari tim desain, dapat mencari alternatif berupa tanaman yang memiliki kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih murah, yaitu sekitar $45 saja. Rekomendasi ini dapat menghemat biaya sebesar kurang lebih $130.000. Berikut adalah rencana landscaping di daerah ITC Hercules. Berikut dapat dilihat rangkuman dari total penghematan biaya yang dihasilkan dari rekomendasi-rekomendasi tim value engineering. Terdapat 11 rekomendasi dengan total penghematan biaya sebesar $13.060.000 US dollar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk rangkuman value engineering kasus 5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.